Oke, ketemu lagi di video gua dan kali ini gue pengen ngomongin tentang hidup. Waduh, berat sekali tentang hidup. Hidup emang berat sih. Makanya harus diomongin biar nggak begitu terasa berat. Apaan sih hubungannya? Ya pokoknya gue pengen cerita tentang apa yang gue rasakan selama gue hidup sampai sekarang dan gue pengen berbagi sebuah rumusan hidup yang menurut gue itu cukup terbukti karena udah terjadi lebih dari satu kali selama gue hidup dan di masa-masa yang emang masa yang nggak bisa masa yang berbeda lah satu sama lain. Jadi gue pengen nge-share rumusan hidup gue. Semoga bisa jadi inspirasi atau motivasi buat lo yang masih sekolah atau yang masih berjuang kuliah atau yang mau kerja atau yang udah kerja. Kalau udah nikah ya mungkin tidak relate karena gue belum nikah gitu. Jadi ya pokoknya ini rumusan hidup gue sejauh ini, selama gue hidup sejauh ini. Nah, pertama masa-masa yang gue bilang tadi itu adalah masa-masa atau fase-fase hidup kita. Jadi hidup kita tuh kalau menurut gue itu dibagi menjadi fase anak-anak, fase sekolah, remaja gitu. Tapi gue jangan anak-anak. Ya anak-anak deh nggak apa-apa. Anak-anak, terus fase sekolah yang udah mulai serius belajar. Fase kuliah yang udah mulai mandiri belajar, fase kerja yang udah mulai mandiri, everything mandiri. Nah jadi fase anak-anak itu fase dari ya lu dari mulai brojol sampai SMP lah ya, sampai SMP karena menurut gue fase-fase itu kita tuh nggak mikirin tentang belajar, nggak mikirin tentang hidup, nggak mikirin tentang masa depan. Pokoknya kita menikmati hari itu, hari ini gitu, menikmati hari yang sedang kita jalanin. Kita nggak mikirin masa depan gimana, kita juga nggak mikirin masa lalu kayak gimana gitu. Kita nggak menyesali apa-apalah waktu kecil mah kita buat yang penting have fun, main jajan di hari itu gitu. Nah fase remaja itu mulai mungkin SMP kelas 3 gitu yang udah mau masuk SMA atau mungkin sebenarnya SMA gitu. Jadi anak-anak tuh sampai SMP. Tapi kalau misalnya lu udah mulai punya pola pikir untuk belajar, untuk ngejar studi gitu, untuk ngejar sekolah, mulai SMP berarti lu udah mulai remaja. Kalau belum ya yang apa itu masih masuk fase anak-anak lah. Oke, nah di fase remaja ini kita udah mulai serius untuk memikirkan masa depan. Mungkin masih masa depan yang nggak terlalu jauh lah. Misalnya kayak gimana dapat nilai bagus, gimana gue bisa lulus ujian, lulus ulangan harian, terus gimana gue bisa dapat SMA yang bagus, SMA favorit dan lain sebagainya. Dan ya bagaimana dapat jurusan atau dapat kampus yang bagus juga gitu. Nah itu fase remaja. Dan fase kuliah itu adalah ketika lu kuliah. Kalau misalnya buat lu yang kuliah, fase kuliah itu fase yang ya apa-apa kita mandiri. Apalagi kalau misalnya buat lu yang ngerantau, jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman, lu ngerantau untuk belajar. Nah disitu semuanya mandiri, mulai dari makan, tidur, cuci baju atau nge-laundry, terus belajar, terus ngejar dosen, ngejar apa, pokoknya semuanya mandiri. Cari teman juga mandiri kan, bergaul dengan teman-teman di kampus lo, bergaul dengan orang-orang sekitar kosan lo, sekitar kampus lo dan lain sebagainya, ikut organisasi, ikut komunitas dan lain sebagainya. Pokoknya itu semuanya mandiri. Kita merantau di tempat orang dan kita berusaha survive untuk bisa hidup dan bisa menyelesaikan kuliah kita. Dan terakhir adalah sejauh ini yang gue alami adalah fase kerja. Nah yang mau gue bahas adalah rumusan hidup. Nah rumusan hidup yang gue ambil adalah hidup sama dengan persiapan ditambah kesempatan atau dikali kesempatan, bolehlah.
Jadi faktor untuk menentukan hidup yang apa ya, mungkin yang enak, yang nggak bikin stres gitu, itu terdiri dari dua faktor persiapan dan kesempatan. Dan nanti persiapan kesempatannya pun itu ada turunannya, ada gimana caranya mengoptimalkan masing-masing faktor dua variabel itu. Nah, dua variabel itu kan sejajar ya, maksudnya sebanding gitu. Jadi hidup itu akan meningkat kalau persiapannya meningkat, dan kesempatan juga bisa lebih meningkat gitu. Sama-sama meningkat. Kalau misalnya satu aja meningkat ya mungkin tetap baik, tapi nggak setinggi kalau dua-duanya meningkat. Gitu. Jadi dua-duanya harus meningkat. Nah, apa yang gue maksud dengan persiapan dikali kesempatan? Jadi gue pengen cerita dulu tentang masa gue SMA. Nah, SMP tuh gue agak lupa, tapi ya kalau SMP gue kayaknya nggak terlalu banyak momen penting gitu di fase itu. Jadi gue bisa skip dulu ya ke fase SMA. Nah, di fase SMA itu gue udah mulai suka belajar. Gue mulai suka belajar dari gara-gara ngelihat Zenius, ngelihat sebuah platform pembelajaran online, Zenius. Dan gue suka cara ngajarnya. Waktu itu gue dapat bukan free sih, maksudnya kayak nonton di YouTube ya. Udah ada YouTube belum ya? Gue lupa, pokoknya gue ada tontonan free-nya gitu. Gue nonton, kata gue, buset, nih guru enak banget ngajarnya, gila. Nggak ngebosenin kayak ya guru-guru seperti biasanya gitu. Nggak ngebosenin lah, pokoknya enak banget. Terus gue akhirnya beli premium kan. Terus akhirnya dari situ gue suka banget belajar, karena enak banget gitu, kayak diajarinnya tuh lu bener-bener jadi semangat belajar gitu. Nah, gue suka tuh. Jadi thanks for Zenius. Terus especially thanks for Sabda PS tuh gila, paling itu tutor paling anjing ya, paling kacau lah, gila, keren banget, anjing, kacau banget tuh Sabda, lu keren banget. Terus nah di SMA itu, long story short, ini gue langsung aja ke momen di kelas 3 SMA atau kelas 12. Gue tuh udah mikir dari kelas 11 bahwa gue akan ngambil kuliah atau masuk ke kampus impian gue itu lewat jalur ujian atau lewat jalur SBMPTN. Kalau sekarang mungkin UTBK. Gue nggak kepikiran sama sekali atau nggak berharap sama sekali sama undangan. Walaupun waktu itu alhamdulillah gue ranking 2 paralel. Jadi artinya ranking 2 seangkatan. Kalau di kelas ya ranking 1 gitu. Ya maksudnya ya mungkin gue apa ya, bisa beruntung karena ketemu sama Zenius. Jadi gue belajarnya semangat gitu. Jadi kegenjot lah nilainya. Nah, di kelas 12 itu gue dari semester 1, mungkin gue udah belajar dari kelas 11 ya, beberapa momen, tapi seriusnya itu pas gue mulai masuk ke kelas 12. Gue belajar mati-matian dari hari pertama itu SBMPTN atau UTBK. Gue sebutnya sekarang UTBK aja biar mungkin relate sama generasi yang sekarang. Gue belajar UTBK dari hari pertama masuk kelas 12. Gue belajar 1 tahun tuh, belajar UTBK. Kemudian long story short, pengumuman undangan. Waktu itu gue milih ITB dua-duanya, ITB FTI sama ITB FTMD. FTMD gue ngambil teknik mesin, teknik apa ya, ada teknik dirgantara sih, gue lupa, pokoknya ada ya, gue mesin lah kayaknya, ngambil mesin. Sama FTI gue pengen ngambilnya teknik fisika. Long story short, gue nggak terima, expected. Sebenarnya nggak expect juga sih. Gue expectednya diterima karena kenapa? Gue expectednya itu ya benar, expected gue nggak diterima karena ada beberapa faktor yang udah meyakinkan gue bahwa kalau gue pilih ini, gue nggak akan diterima ITB. Udah ada suatu kepastian lah. Tapi waktu itu gue nyoba aja karena ya siapa tahu gue dapet gitu, karena ya awalnya tuh gue udah yakin sih, nilai rapot udah bagus,
dan ujian UN juga bagus, jadi gue bisa masuk ke ITB. Nah tapi oke, gue nggak expect banyak. Kalau diterima syukur, kalau nggak diterima atau kalau nggak lolos juga nggak apa-apa. Dan emang nggak lolos, oke, as expected lah. Akhirnya gue ujian UTBK. Pas gue ujian UTBK, ya karena gue udah belajar setahun, jadi gue ngerjainnya lumayan lancar, yakin, pede gitu, dan apa ya, bisa satset lah. Terus akhirnya selesai, pengumuman UTBK datang. Pengumuman UTBK, gue ngerasa waktu itu UTBK pilihannya tuh gue 3, 1 ITB lagi, tetap FTI Teknik Fisika, kedua UGM Teknik Fisika, ketiga waktu itu gue akhirnya Unpad Fisika murni gitu. Yang apa lah misalnya kata gue, soalnya waktu itu nggak diizinin jauh banget sampai ke Surabaya, kan ada Teknik Fisika di ITS ya. Nah itu tapi nggak diizinin sama orang tua, jadi yaudahlah ambil aja yang 3 ini, yaudah ini paling alternatif lah, ambil yang dekat Unpad gitu, dan ambil yang yaudah kalau Teknik Fisika ya ambil fisika murninya. Nah gue berusaha gue udah belajar 1 tahun dan akhirnya gue keterima di pilihan kedua, yaitu UGM Teknik Fisika. Oke, moral story-nya apa? Ntar gue kasih tahu. Nah sekarang next ke kuliah. Ke kuliah itu kita fast forward ke skripsi. Jadi skripsi gue udah sering ngomong di video gue bahwa kalau gue tuh skripsi tentang programming, dan sebelum gue skripsi tentang programming gue tuh belajar Python 6 bulan. Nah, gue mencari ide-ide atau gue mencari inspirasi, apa sih topik yang bisa jadi topik yang gue senangi ketika skripsi, biar gue tuh skripsi nggak beban-beban banget gitu. Nah akhirnya gue belajar Python 6 bulan, gue skripsi 1 tahun untuk memperdalam Python gue atau programming gue melalui skripsi atau melalui penelitian. Nah di penghujung tahun atau ketika gue udah selesai skripsi, udah selesai sidang, tinggal nungguin kelulusan wisuda, gue ditawarin kerja. Sebelum lulus gue udah ditawarin kerja tuh sama cutting gue. Nah yang lucunya adalah cutting gue itu nawarin gue karena dia dapat rekomendasi dari temennya dia yang kenal sama gue, yang kelihatannya familiar sama Python, familiar sama programming gitu. Nah si temen cutting gue itu tahu gue dari YouTube. Nah mungkin gue belum cerita ya, gue mulai YouTube itu tahun 2018 setelah pulang KKN. Waktu itu gue udah kayaknya seru nih gue bikin YouTube. Gue suka nih kayak videographer, gue suka ngomong, gue suka foto-foto gitu. Nah waktu itu juga gue alhamdulillah diberikan kamera oleh orang tua kan. Jadi yaudah kalau gue nggak ada waktu untuk foto-foto atau video gitu, ya udah gue pakai aja buat ngevlog. Nah gue mulai tuh tahun 2018 gue ya pokoknya gue ngevlog apa aja lah. Mulai dari hal yang nggak jelas, mulai gue dari ikut lomba gitu. Aduh gue malu banget sih, tapi gue nggak bakal ngedrop tuh video. Pokoknya itu video sebagai artifak lah. Terus gue bikin video 2018, 2019, 2020. Nah di 2020 itu gue ditawarin di akhir 2018 2019 ya, di akhir 2019 atau di awal 2020 gue ditawarin kerja. Dan alasan cutting gue nawarin gue karena YouTube, karena temennya dia tahu gue bisa Python dan temennya itu tahu gue dari YouTube. Nah dari 2 cerita ini moral story-nya apa? Moral story-nya adalah di 2 kejadian ini gue tuh cuma melakukan satu hal, yaitu persiapan gitu.
gue sebenarnya nggak tujuan intensinya juga nggak mempersiapkan buat apa-apa sih, tapi gue hanya melakukan apa yang gue suka dan ya udah gue kerjain tuh, mumpung belum ada tanggung jawab atau belum ada kewajiban atau belum ada apa ya istilahnya, ya beban responsibility lah, kewajiban yang harus gue lakukan, yang harus gue kejar gitu. Gue ngelakuin apa yang gue suka ketika gue masih punya waktu santai, ketika gue masih nggak punya banyak tanggung jawab. Nah di dua kejadian, pertama satu belajar SBMPTN atau belajar UTBK di kelas 12 dari awal, dari hari pertama itu gue nggak mikir untuk dapat UGM. Gue mikir pokoknya gue masuk kampus gue ini kayaknya harus lewat ujian. Ya udah gue belajar SBMPTN. Gue nggak tahu mau masuk kampus mana gitu, ITB kah, UGM kah. Gue bahkan nih fun fact lagi ya, gue nggak kepikiran sama sekali UGM. Sumpah, gue tuh milih UGM itu pas banget ketika nggak lolos undangan. Gue milih buat ujian tuh gue mikir apa ya, UGM deh gitu. Jadi sebelumnya tuh gue nggak kepikiran sama sekali UGM, nggak kepikiran, blas nggak kepikiran. Gue nggak kepikiran sama sekali UGM gila, itu out of the box lah, out of the memory gue, out of the dictionary gue nggak ada tuh kepikiran UGM. Pokoknya gue kalau nggak UI ITB gitu lah, pokoknya Jabodetabek sekitar Jawa gitu lah. Orang gue study tour atau apa ya, kampus tour aja gue ke UI atau ke ITB, nggak ada gue ke UGM sama, nggak kepikiran gue sama UGM sama sekali. Nah jadi gue waktu itu belajar SBMPTN ternyata dipersiapkan untuk masuk UGM. Jadi gue ini adalah persiapan untuk masuk UGM. Ketika kesempatan masuk UGM ada, persiapannya gue cukup, gue masuk tuh. Nah di cerita kedua sama, gue tuh nggak kepikiran gue bikin bikin YouTube tuh untuk mendapatkan kerja. Nggak kepikiran cuk. Dan gila, siapa sih yang kepikiran bikin YouTube dapat kerja vloggamer misalnya? Nggak ada yang kepikiran cuk. Nggak ada yang kepikiran. Nah akhirnya gue dapet kerja tuh dari YouTube. Gila kan, kayak sumber rezeki tuh gila dari mana-mana. Maksudnya emang bener gitu, kalau rezeki itu udah emang datangnya dari arah yang tak disangka-sangka gitu. Jadi gue nggak kepikiran sama sekali, tapi YouTube itu yang menjembatani gue, yang memberikan kesempatan gue untuk kerja sebagai vloggamer. Gue yakin tuh kalau gue mencari kerja dengan skill kayak waktu gue di zaman itu, nggak susah banget kayaknya keterima kerja. Gila, skill gue nggak ada apa-apanya cuk, kagak ada apa-apanya gue skill gue anjing. Bayangin aja gue tuh dari Techfish cuy, bukan dari IT, bukan dari TETI, bukan dari TI. Gue tuh Techfish, gue nggak belajar programming banget gitu. Kalah gue sama anak TETI kalau misalnya kita mencari kerja dalam dengan jalur konvensional. Kalah gue, dan ya mungkin sampai sekarang masih struggle gitu mencari kerja. Emang susah gitu mencari kerja tuh. Tapi dengan kesukaan gue bikin YouTube, orang kenal gue, akhirnya gue dapat pekerjaan programmer. Pas banget gitu. Gila itu gue nggak, sumpah itu gue bersyukur banget, itu sujud syukur gue, alhamdulillah. Gila the best. Nah oke. Jadi poin pertama adalah persiapan. Yang mau gue tekanin adalah persiapan. Nah gue persiapan di sini mungkin ada persiapan yang intensional, yang disengaja, atau yang unintentional, yang nggak disengaja. Kayak kalau gue kasus gue itu gue nggak disengaja, gue melakukan apa yang gue suka ketika gue masih punya waktu luang. Jadi pelajarannya adalah buat lu yang masih sekolah, di samping lu belajar dan bermain, carilah apa yang lu suka, kemudian tekunin, mumpung lu masih punya waktu untuk eksperimen gitu. Kalau lu misalnya ngelakuin hal yang lu suka ketika lu udah lulus kuliah, di mana waktunya untuk masuk ke fase selanjutnya, itu fase kerja, agak susah.
karena lu harus kebagi gitu pikiran lu, kayak gue harus cari kerja, gue harus tapi gue suka mau melakukan apa yang gue suka gitu, jadi kepecah gitu. Jadi fokusnya kepecah. Waktu kuliah mungkin fokusnya ya tetap kepecah sama belajar kuliah, tapi ya gue rasa masih lebih mending lah kalau lu belajar kuliah tuh kayak nggak, lu kalau ya at least lu nggak malas-malas banget, nggak bego-bego banget, atau nggak malas-malas banget lah ya. Mungkin kalau bego ya gue juga bego gitu, tapi nggak males banget gitu, nggak sampai ogah-ogahan ngerjain tugas. Lu pasti lulus gitu. Kagak ada ceritanya lu di depak gitu kalau lu misalnya cuma dapat C gitu, CB atau CD ya, tergantung peraturan kampus lu sih. Tapi ya kalau lu misalnya dapat cuma nilai KKM, ya lu tetap lulus, jadi nggak ada beban gitu. Kalau kerja kan lu performa jelek ya lama-lama bisa didepak, lu dipecat anjing gitu kata gue gitu. Jadi mumpung lu punya waktu luang, lu gunain waktu luang itu, kesempatan itu untuk explore apa yang lu suka. Oke? Serius, explore apa yang lu suka dan lakuin aja udah, kagak usah mikirin masa depannya kayak gimana. Bahkan yang gak usah mikirin lu bakal dapat kerja dari itu, ya udah gak usah, penting yang lu suka lu kerjain gitu. Kerjain. Gila udah 21 menit. Ntar ya, oke lah, semoga kamera gua gak mati. Biasanya kalau udah mau 30 menit mati dia, overheat. Oke, mungkin lu udah nangkep ya persiapan yang gue maksud apa gitu. Sekarang kedua nih, kesempatan ini nih mungkin kelihatannya itu kayak sesuatu yang nggak bisa kita optimalkan, nggak bisa kita rencanakan, karena ya ini kayak kehendak Tuhan atau tangan Tuhan lah. Tiba-tiba bisa lu dapet gitu kesempatan tuh, kayak hal intangible apa sih, tangible lah, lupa gue, pokoknya yang nggak bisa lu pegang lah ya, nggak bisa lu pegang. Tapi menurut gue ada satu hal, satu faktor yang bisa meningkatkan kesempatan itu datang ke lu, namanya personal branding atau branding lah. Nah, di cerita pertama tentang SMA itu sebenarnya nggak ada personal branding sama sekali. Gue emang murni gue belajar SBMPTN karena gue yakin gue pengen masuk kuliah atau masuk kampus impian gue tuh melalui ujian. Gue yakin, makanya gue belajar terus. Nah, kasus kedua itu ada brandingnya. Brandingnya apa? Brandingnya adalah gue sering bikin story tentang machine learning waktu itu, tentang machine learning, tentang Python, tentang coding. Dan di YouTube gue mungkin beberapa ada tentang Python, tentang programming gitu, gue lupa ada nggak waktu itu ya. Pokoknya itulah, gue branding di IG story dan di YouTube. Gue branding tuh, gue nggak mikir gue akan biar apa ya, istilahnya biar orang terkenal, biar orang kenal gue sebagai machine learning. Ya mungkin itu ada salah satu keinginan untuk itu, tapi gue nggak terlalu mentingin itu. Yang gue pentingin adalah gue pengen nge-share tentang machine learning yang keren ini ke orang-orang. Udah gitu aja. Udah nggak ada lagi, gue nggak ada intention untuk dapat pujian, untuk dapat duit, bahkan untuk dapat pekerjaan di machine learning. Gue nggak ada waktu itu, nggak ada, karena emang tujuan gue tuh, dan emang waktu itu tuh gue nggak kepikiran untuk kerja dulu gitu. Gue juga nggak kepikiran sama sekali buat kerja. Jadi gue cuma meng-share apa yang gue suka, apa yang gue rasa seru untuk di-share gitu. Entah itu orang mau mengerti atau enggak, syukur-syukur bisa ngerti. Atau misalnya entah itu orang suka atau enggak, syukur-syukur bisa suka. Ya gue share aja. Sama kayak bikin YouTube ini. Kalau lihat video gue banyak yang nggak jelas, kayak ngomong yang nggak jelas, nggak teratur, dan topiknya juga luas banget, melebar, nggak spesifik. Ya mungkin beberapa orang, ya cuma sedikit orang yang suka video gue. Tapi
gue tetap ngelakuin karena ya udah gue suka nge-share itu aja gitu. Bodo amat lah lu mau denger mau kagak, mau suka mau kagak, mau nangkep atau enggak, ya itu urusan lu gitu. Yang penting tuh gue nge-share apa yang gue pengen share, udah gitu aja. Nah itu adalah branding tuh, branding. Udah 25 menit, 5 menit lagi kamera gue mati nih. Udah, itu branding. Jadi untuk meningkatkan kesempatan itu branding. Jadi ketika lu udah punya skill, ya udah branding aja di story kayak di TikTok. Nah sekarang ada TikTok kan, di TikTok tuh lu bikin lu share tuh apa yang lu tahu. Nah gue sih karena gue sekarang lagi belajar software programming, software engineer. Ketika gue udah mulai pede, gue akan nge-share di TikTok, serius. Di IG juga gue akan nanti nge-share, dan di YouTube of course gue akan nge-share. Tapi sekarang gue lagi belajar keras software engineer. Entah gue akan jadi, nih lagi-lagi ya, gue nggak tahu gue kedepannya mau jadi apa, mau jadi software engineer kah atau mau jadi apakah gue nggak tahu tuh. Yang penting gue sekarang lagi suka dan lagi pengen meningkatkan skill software engineer. Gue belajar itu aja, udah cukup. Yang gue pikirin itu aja. Ke masa depan udah lah, nggak usah banyak dipikirin. Masa depan biarin masa depan aja. Gue khususnya mencoba untuk berbahagia dan fokus dan bersemangat di hari ini, saat ini, detik ini. Gitu. Jadi intinya adalah hidup sama dengan persiapan dikali kesempatan. Kalau lu mau hidup 2 kali lebih kuat, lebih bahagia atau mungkin lebih enak gitu, ya lu harus tingkatin persiapan lu sama gedein kesempatannya datang ke lu dengan branding, dengan personal branding. Oke, itu aja. Gila ini bacotan gue paling banyak nih, paling lama 27 menit. Gue tuh pengen targetnya bacotan tuh cuma ya 10 menit lah. Ini hampir 30 menit. Dan kamera gue akan mati bentar lagi kalau gue gak berhenti ngomong. Oke, semoga lu dapet, lu nangkep apa yang gue bagikan tadi, yang gue ceritain, yang gue share ya. Itu pemikiran gue, rumus hidup gue. Semoga bisa jadi pembelajaran atau misalnya inspirasi, atau kalau misalnya lu nggak berguna sama sekali buat lu juga nggak apa-apa, gue nggak akan marah. Gue hanya berbagi apa yang gue senangi, apa yang gue pengen share ke lu yang nonton. Oke, thank you for everything, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.